Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Welcome back to yes, our channel. where we are. I don't know. Jadi sekarang kita lagi bersantai menghabiskan waktu di taman. This is Bahçe. Yes. Yes, this area is Bahçe, Avlu. Jadi areanya namanya Avlu ya. Kita mau biasa kalau musim panas di sini orang-orang Turki banyak banget yang duduk menghabiskan waktu bersama teman dan keluarga pastinya. Topik kita kali ini adalah kita mau membahas about Turkey. Yes. Yes, this is the topic about Turkey. Everything about Turkey, jadi yang bersifat umum pastinya. Kenapa kita mau membuat vlog ini? Karena banyak banget saya mendapatkan DM dari teman-teman dan juga kita dapat komen juga ya, komen-komen di channel kita juga gitu, bahwa masih ada sebagian dari masyarakat kita, khususnya Indonesia, yang masih belum begitu mengenal Turki. Jadi nih, sekali lagi saya sampaikan buat teman-teman, siapa yang suka dengan negara Turki? Nah, kalau suka, ayo kita sama-sama belajar, karena saya juga banyak mengetahui Turki ketika saya menikah dengan orang Turki dan tinggal di Turki pastinya. Ayo kita bahas bersama-sama seperti apa negara Turki itu. Oke, kita sekarang akan membahas tentang Turki. Yang pertama, the first. Tamam. Apa itu Turki? Negara Turki. Negara Turki itu apakah negara Turki is Muslim country or no? No. No, but our population, Religion yes, religion, are Muslims. and yes, Muslim, but we have some different secular. religions too, secular and like a Suryani or something. Of course, we have different religions too, but generally, yes, we are Muslim. I will explain. Tamam. Oke, jadi maksudnya di sini Turki itu bukan negara Muslim, tetapi mayoritas penduduk Turki adalah Muslim, sama seperti Indonesia gitu. Hanya hukumnya adalah sekuler, di mana sekuler itu politiknya itu Yes, our politics. politik, hukum-hukum politik itu pemerintahan mereka itu tidak ada sama sekali embel-embel ataupun simbol-simbol agama. Jadi sifatnya itu pemerintahan dan politik di Turki itu adalah netral. Jadi tidak memihak ke agama manapun, seperti itu untuk sekuler. Jadi agama ya agama, politik pemerintah. Bedanya dengan negara yang yang hukumnya berlandaskan Muslim atau disebut dengan negara Muslim, itu adalah negara yang hukum di negara tersebut politiknya itu berlandaskan ajaran dari agama Islam yang berlandaskan pada Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti itu ya kalau nggak salah. Kita akan membahasnya secara general, dan kalau memang saya ada yang salah, teman-teman bisa kasih input juga ke kita gitu. Jadi seperti itu. Turki adalah negara sekuler, bukan negara Muslim. Jadi kalau misalnya teman-teman berpikir Turki itu sama seperti Arab, Turki itu nggak Arab. Turki is different with Arab. Yes. Yes, we are. Ya, jadi teman-teman perlu ketahui, Turki adalah Turki, Arab adalah Arab. I don't know why, and I get this from Indonesia, from my wife and some maybe friends too. I don't remember clearly. I just think why your country think about us like we are Arab. Because we think I just shocked when I hear this word. I said, no, of course, no, we are not. How can you think like that? Why you are thinking like this? And I just think have too much people like they know about this wrong, right? But yes, this totally wrong. We are not Arab. Jadi orang Turki adalah bersuku asli Turk, dan kalau orang Arab ya orang Arab sendiri. Nanti teman-teman bisa googling sendiri di internet ya, di Google itu banyak kalau kita browsing. Jadi suku Turki adalah Turki, Arab adalah Arab. Jadi orang Turki itu nggak suka kalau misalnya kita sebut mereka orang Arab gitu, karena memang mereka rasanya bukan orang Arab. Jadi kalau misalnya kita bisa lihat dari fisiknya orang Turki sendiri, mereka mix antara perpaduan Eropa dan Asia gitu. Nah itu ya, jadi udah dua yang perlu kita ketahui tentang negara Turki. Ada yang pertama, negara Turki itu bukan negara Muslim. Walaupun mayoritas populasi penduduknya adalah Muslim, hukum negaranya adalah sekuler, dan mereka itu sekuler, di mana politiknya itu bersifat netral, tidak ada simbol-simbol agama sama sekali. Agama itu tidak bisa masuk ke dalam ranah politiknya pemerintahan sekuler kayak gitu. Yang ketiga adalah tentang pernikahan.
It's about wedding, married in Turkey. Jadi di Turki kembali lagi yang tadi kita bilang bahwa Turki itu kan bukan negara muslim ya gitu, negara sekuler. Jadi untuk masalah pernikahan sipil di Turki itu mereka tidak menggunakan hukum dari agama manapun. Jadi pernikahan di sini walaupun kita berbeda keyakinan itu normal buat orang Turki sendiri. If you married with different religion, here it's don't have problem. Yes, we don't have any problem. Me, my friend, or anyone, maybe government or someone, really they will never ask you anything. You get married with this woman, maybe with this man. Why? I mean, religion, what, blah blah. They will never ask you anything because they're not interesting. I think, I don't know. They will check only are you healthy or not, you have some problem or not, and after that they will never ask you about your religion, it's Muslim or not. I don't have any problem. Jadi itu dia, antara kembali lagi yang tadi saya bilang antara pemerintahan, politik pemerintahan dengan sipil, dengan agama itu berbeda ya. Jadi nggak ada simbol-simbol agama. Jadi di sini itu bebas banget buat siapapun yang mau menikah berbeda keyakinan dengan orang Turki, dan orang Turki sendiri pun tidak, kebanyakan dari mereka mayoritas tidak ada masalah gitu kalau mereka mau menikah dengan orang yang berbeda keyakinan begitu. Nah di sini juga fungsinya juga buat teman-teman ya, khususnya yang beragama Muslim. Kalau kita yang Muslim kan menikah itu perlu ya dengan yang namanya akad gitu kan. Makanya kebanyakan kalau buat yang Muslim menikah di sini mereka akan menikah 2 kali, yaitu menikah sipil dan menikah agama. Tapi hati-hati juga, jangan nanti teman-teman langsung mau menikah siri dan agama di sini ya gitu. Karena kalau sampai ketahuan dengan pemerintah Turkinya gitu kan, kalau kita menikah agama dulu sebelum nikah sipil itu nanti akan hukumannya adalah penjara gitu. Jadi pernikahan agama itu karena tidak legal dan itu berbahaya juga bagi perempuan khususnya gitu. Nah kemudian yang fourth, yang keempat, it's about mazhab. Okay. Mazhab. We are Sunni. Sunni. Totally, I mean, around 70% we are Sunni. Sunni is mean Hanafi. Hanafi, yes. Jadi di Turki itu mazhabnya adalah mazhab Hanafi, bukan berbeda dengan Indonesia. Kalau di Indonesia atau di Asia Tenggara ya, Asia Tenggara khususnya maupun Arab ke Asia Tenggara itu, Malaysia, Brunei Darussalam itu kita menggunakan mazhab Syafi'i gitu kan. Kalau di Turki sendiri mazhab yang mereka yang berlaku di sini yang mereka ambil adalah mazhab Hanafi, mazhab tertua katanya, mazhab tertua yang didirikan oleh Imam Hanafi. Jadi di Turki sendiri karena mazhabnya berbeda, ini juga berlaku terhadap anjing. Nah, di sini banyak pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman karena di Turki sendiri anjing itu adalah binatang suci bagi mereka gitu, statusnya suci gitu ya, tidak haram, tidak seperti mazhabnya kita gitu kan. Karena kan kita mengatakan bahwa anjing itu najis. Nah itu, what do you think people think about dog? Dog, no, we don't have any problem with dogs. Because you have pest story. Yes, if I talk about dogs, yes, I must go really past until maybe Ottomans, maybe more really, I don't know. Especially with wild wolf too, we have too much story about. We have books even, and because we chase even with sword too, we use their skills, especially with like a hunting skills we used to, and I don't know, maybe because of this too, we never, it's mean like we Turks, we don't have any problems with dogs, really, no. Jadi kalau because it's animals, it's mean animals, only of course pig, no. Ya, cuman babi aja ya. Memang kalau itu memang sudah pasti banget di semua mazhab mengatakan kalau babi haram gitu kan di Islam. Tapi kalau anjing sendiri statusnya kalau di Hanafi, mazhab Hanafi itu statusnya suci kecuali bagian basah dari anjing tersebut yang bersifat najis. Nah, itu juga cara membersihkannya untuk di mazhab Hanafi itu lebih simple dibandingkan dengan cara mazhab dari mazhab Syafi'i dalam membersihkan si najis anjingnya gitu. Jadi kalau untuk di Turki sendiri, kalau teman-teman jalan ke Turki akan banyak melihat orang yang memelihara anjing gitu kan, yang berhijab juga sama gitu kan. Dia memelihara anjing, terus anjing juga banyak berkeliaran di sini, dan masyarakat serta pemerintahnya juga sangat merawat gitu hewan-hewan liar itu gitu, termasuk anjing dan juga kucing. Nah, itu dia. Oke teman-teman, jadi itu dia tadi topik kita untuk membahas tentang Turki. Yes, ya, jadi yang bersifat general ya, yang bersifat umum tentunya. Kalau ada dari teman-teman mau kasih kita masukan, ini yang
tahu lagi lebih banyak tentang Turki, bisa share dengan kita juga. Dan mudah-mudahan vlog ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Next vlog nanti lain waktu kita akan membahas lagi tentang Turki yang tentunya bersifat umum dan juga mungkin tentang kehidupan di Turki juga. Oke, jadi itu dia teman-teman. Jadi kita sama-sama belajar di sini untuk bisa menambah wawasan dan pengetahuan umum kita tentunya. Oke, don't forget to subscribe, share, and like. Dan sampai ketemu di video kita selanjutnya. See you next video.